Teman Sampai Surga itu merupakan original soundtrack dari film teman-teman Habib Nikah 2. Dan saya informasikan ke teman-teman yang lainnya bahwasanya trailer sekarang udah bisa dilihat di YouTube. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen share ke teman-teman yang lain soal trailernya, mungkin karena buat teman-teman yang ada di sini aja yang nonton tadi secara live, silahkan langsung di share, langsung dibagiin ke teman-teman yang lain supaya yang nonton banyak. Dan anyway, kita bakalan mulai aja kali ya. Nanti untuk ayunya nanti bisa langsung gabung aja. Oke. Saya akan kasih kesempatan untuk 3 orang penanya dulu. Silakan Basri, dimulai dari yang manakah? Silakan. Dimulai dari Oke. Mas, nama dan juga media ya, silakan. Baik, silakan langsung. Terima kasih atas pertanyaannya. Pastinya mau gimana pun pastinya beda maksudnya caranya Vanessa membawakan Ayu di TTM 1 dengan cara saya membawakan Ayu di TTM 2 ini. Dan juga di sini menceritakan tentang setelah nikah, jadi ada beberapa perubahan juga di Ayu, kayak misalnya hormonnya, terus moodnya, dan juga apa ya, sama Kayu banyak ngobrolin tentang bagaimana waktu dia hamil sih, kayak cara jalannya atau apa yang dia rasain gitu. Sorry tadi apa lagi mas? Udah. Seberapa sering konsultasi sama? Sebelumnya ada sesi sendiri kan, kayak misalnya sebelum syuting gitu? Ada. Beberapa hari sebelum syuting kita kayak jalan sama Kayu gitu sih. kita sempat nemenin Mawar di Bali juga. Oh, oke. Jadi ketemuan lah mereka semakin dekat sama kita. Oke. Sudah menjawab Mas? Cukup? Cukup. Terima kasih banyak pertanyaan dari teman-teman Bahana. Silakan selanjutnya ya, Mas Andri. Saya Oke, silakan nama dan medianya apa? Saya Jin mas, tokoh kuat dengan peran analis melema, kemudian di scene juga mengalami kesulitan nggak atau justru lebih mudah mendirect Mawar memainkan peran yang sebelumnya kuat ada pada Vanessa. Apa yang Mas Rako lakukan terhadap Mawar terutama. Kemudian Mawar selain apa ya menjadi perempuan yang menjadi Ayu dia sudah mudah nggak karena Anda pernah menjalani peran yang sama di film sebelumnya 2018 memunculkan karakter Mas Dito kembali itu apa ya setelah beberapa peran yang Anda jalani lebih mudah atau ya harus kembali dari nol. Terus saya minta komentar bermain dengan Mawar apa bedanya dengan Vanessa. Saya tidak berbandingkan tapi pasti tadi ada plus minusnya. Gitu aja. Mas Rako satu lagi. Mas Rako ini tidak mendapatkan jadwal Vanessa kah atau ada pertimbangan yang lain? Oke. Satu lagi buat Mas. Baru aja mau itu biar adil biar adil sama Mas Dito sama Mbak Ayu. Kira-kira harapan Anda apa ketika Teman Tapi Menikah 2 ini nanti diputar di bioskop mulai 27 Februari. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan. Oke, bismillah. Semoga ingat. Jadi pertama kali dikasih tahu kalau Vanessa nggak bisa gabung tuh memang buat saya jadi tantangan tersendiri ya, karena pasti ada perbedaan siapapun yang main. Tapi saya melihat perbedaan itu seharusnya malah menjadi nilai positif dari film ini. Kayak contohnya ya, mungkin jadi nggak bosan karena ada pemeran baru gitu kan. Nah, yang pasti kita memberi Mawar itu kayak refreshing memory gitu, apa yang terjadi dengan TTM 1 dan Mawar juga sudah menonton TTM 1, tapi kan pasti Vanessa punya karakteristik sendiri, Mawar punya karakteristik sendiri gitu. Nah, menurut saya ini TTM 1 dan TTM 2 ini sebenarnya dua konten yang sangat berbeda gitu, menurut saya pribadi. Kalau TTM 1 itu bercerita tentang Ayu Dito dari SMP, SMA, kuliah, sampai ending di nikah. Kalau TTM 2 ini justru problematika konflik mereka timbul ketika mereka setelah menikah. Ini menurut saya dua konten yang berbeda gitu. Jadi cuman memang
justru kendala saya adalah mencari bagaimana Mawar yang dalam tanda kutip masih 18 tahun harus memerankan Ayu yang sudah menikah kemudian punya anak, hamil dengan segala mood swingnya ya, sampai akhirnya dia melahirkan Skala. Itu sebenarnya PR terbesar saya sih. PR kedua terbesar saya adalah bagaimana membangun chemistry, karena menurut saya keunikan dari Teman Tapi Menikah ini ya, karena kalau kita melihat Dua Garis Biru tentang kehamilan, Mangga Muda tentang kehamilan, ini ada horor janin tentang kehamilan, Keluarga Cemara juga itu in the end of story tentang kehamilan. Lalu apa yang membedakan TTM 2 ini dengan mereka gitu? Bedanya adalah ini di judulnya itu kelihatan teman tapi menikah. Jadi gimana sih hubungan pertemanan yang kemudian mereka menikah, dari seorang sahabat menikah menghadapi problematika pernikahan gitu. Kalau kita lihat dari salah satu liriknya Ayu dan Dito itu kan bosan itu pasti tapi kita tidak akan saling pergi gitu kan. Itu kan benar-benar sebuah komitmen persahabatan. Terus kalau dari liriknya Teman Sampai Surga itu percaya ketika memintanya. Jadi ya memang mereka ini percaya gitu. Bagaimana membuild chemistry seorang sahabat dari SMP sampai akhirnya menikah gitu. Salah satu contoh misalkan ya yang menurut saya juga sangat unik, ketika mereka melakukan bulan madu itu pasti sangat unik banget gitu. Gimana sih dari teman ngocol-ngocolan, dari Ayu yang cerita dari A sampai Z, Dito yang dulu cerita juga banyak mantannya, terus kemudian mereka harus malam pertama gitu. Itu tuh lucu banget buat saya gitu. Dan cara deliver saya ke Dodot dan Mawar ya mereka harus punya chemistry yang bagus gitu. Harus membuka diri, harus dibangun dulu persahabatan, baru kemudian berubah menjadi hubungan suami istri itu sih. Dan yang pasti bukan cuma itu ya, saya sedikit bikin tulisan sedikit lah buat Mawar tentang psikologi orang hamil gitu, perubahan badan berpengaruh ke psikologi dia ya, maksudnya cara jalannya yang nggak nyaman, rasa ketakutannya, apalagi nanti kalau film teman-teman nanti nonton ada konflik besar di ending itu, menurut saya yang Dito sama Ayu tuh berani banget sih untuk mengambil keputusan itu. Mungkin saya kasih tahu aja tapi ini off the record ya. Jadi Skala itu sungsang gitu, tapi Ayu sama Dito tuh mengambil keputusan bahwa harus normal. Karena Ayu pengen ngerasain banget jadi ibu tuh nggak lengkap kalau lahirnya itu nggak normal gitu. Nah, oh nggak gitu ya, salah ya? Ya gue sih nangkepnya gitu. Jadi gimana ya, maksudnya dan ternyata harus sesar gitu, tapi ya mereka pengennya tetap normal gitu. Jadi semua problematika itu kebentuk, yang pasti ya itu sih chemistry. Dan menurut saya udah diatur sama yang di atas sih. Ketika masa SMP sampai mereka nikah yang main Vanessa, ketika setelah menikah sampai lahir Skala yang main Mawar, itu kayaknya emang udah diatur sama yang atas sih kayaknya. Itu sih menurut saya. Oke. Terus apalagi tadi Mas? Tadi apakah nggak dapet jadwal atau gimana? Oh. Jadwal. Ya, tadi awal kita udah ngomong itu semua keputusannya dari Falcon, keputusannya dari Bu Erika, gitu ya, sebagai produser film ini. Kalau misalkan nanya alasan pribadi, tanya aja ke orangnya langsung, karena saya juga nggak berani jawab. Yang jawaban yang benar tuh cuma Allah sama Nabi Muhammad, jadi saya nggak berani. Oke, selanjutnya silakan Dodot. Dodot.